Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar mencapai tujuan pendidikan. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, terdiri dari 1. Mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Dengan berjalannya waktu yang tidak lepas pada masa pendidikan, kita sebagai pendidik harus selalu mengikuti perubahan dan perkembangan untuk mengantarkan murid-murid kita agar menjadi murid yang selamat dan bahagia. Dan seharusnya, pendidik juga mengenali karakteristik serta kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Ini artinya bukan hanya murid, tetapi pendidik juga harus selalu belajar dengan bantuan tidak hanya dari guru, tetapi dengan adanya teknologi kita bisa menggali materi atau ilmu yang kita pelajari. Kita beri kebebasan belajar untuk anak agar bisa belajar dan terus belajar secara mandiri. Sesuai gagasan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung orang lain. 2. Mengajar dan mendidik dan mengajar. Pendidikan selama 1 abad. Sekolah dan pendidik merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan yang selamat dan bahagia. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Meskipun tidak dapat menentukan dan berkehendak akan tumbuhnya murid, pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi anak-anak secara lahir dan batin. Pendidikan sebagai tuntutan, yaitu tuntutan hidup tumbuhnya murid, sesuai gagasan Ki Hajar Dewantara. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan, ilmu, dan pengetahuan sangat diperlukan sebagai bagian dari pendidikan dan harus juga membangun murid setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya pada intelektual untuk mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin yang sebaik-baiknya. Manusia secara utuh, manusia yang memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyuktinya dapat memenuhi kebutuhan menjadi manusia secara utuh, yakni menjadi manusia yang seutuhnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, merasa, dan berkarya. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Menurut gagasan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Kebudayaan merupakan hasil budi manusia secara lahir dan batin. Pengembangan hasil budi pekerti berupa 1. Pikiran atau olah cipta. 2. Pengembangan budi pekerti atau olah rasa dan karakter. 3. Kemauan atau olah karya. 4. Jasmani atau olah raga. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. A. Kodrat manusia. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh agar kita memahami keadaan murid dan kodrat sesuai Ki Hajar Dewantara yang biasa disebut kodrat keadaan. Kodrat keadaan yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan yang disebut kodrat alam artinya berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada.
Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah maupun dengan sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konten di mana mereka hidup. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakter masing-masing. Jadi sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat yang baik ya, sehingga menutupi sifat-sifat yang jelek. Yang B, trikon yang berkaitan dengan asas trikon. Asas trikon menurut Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan sistem pendidikan yang terdiri atas kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya mengembangkan yang dilakukan harus berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntut tumbuh berkembang anak secara maksimal sesuai karakter kebudayaan sendiri. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti menurut gagasan Ki Hajar Dewantara. Kebiasaan berpikir murid khusus murid harus mendapatkan mengembangkan budi pekerti atau untuk murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa efektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Sangat erat kaitannya dengan bagian intelligible dari budi pekerti dan berhubungan dengan kecerdasan pikiran atau berpikir murid yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta keadaan tertentu. Itulah pendidikan. Murid dapat menumbuhkan kecakapan berpikir atau pikiran dengan baik karena pengaruh keadaan. Salah satu yang mempengaruhinya mungkin saja kita sebagai pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan kebahagiaan, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahaman sendiri dengan cara yang berbeda. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan, yaitu tidak cukup hanya hidup untuk kepentingan dirinya individualistik, tetapi juga berkonsentribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana ia berada, bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sistem Among Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih atau momong, asah atau among, dan asuh atau ngomong. Momong artinya merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai doa dan harapan. Among
artinya memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak anak agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Ngemong artinya proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh sesuai dengan kodratnya. Metode among ing ngarsa sang tuladha, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa sing tuladha, di depan memberi teladan, guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat membantu murid menjadi teladan dalam budi pekerti atau tingkah laku. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun kehendak, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog kepada murid, berperan sebagai narasumber dan penonton. Tutpuri Handayani di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekadar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta rasa karsa dan karyanya. Pada intinya, anak harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan. Merdeka Belajar Abad 21. Tuntunan pembelajaran abad 21 bangsa Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat banyak, antara lain yakni peserta didik membutuhkan pikiran, komunikasi, verbal, dan tulisan, teamwork, kreativitas, keterampilan meneliti, dan problem solving untuk bersaing dan tumbuh baik di masa depan. Pada abad ke-21 ini, beberapa referensi menyebutkan bahwa 1. Kemampuan memecahkan masalah. 2. Kemampuan kognitif yang kompleks. 3. Kemampuan sosial emosional. Pola pikir pembelajaran terdiri dari 4. 1. Kompetensi berpikir kritis atau critical thinking. 2. Kreatif. 3. Kolaborasi. Dan 4. Komunikasi. Dan yang terakhir, tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia dengan cara membimbing murid memperbaiki bangsa, guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Yang kedua, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, melainkan kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan belajar yang optimal. Peran alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat yang biasa dikenal sebagai 3 sentra pendidikan. Sedangkan 3 sentra pendidikan itu sendiri: 1. Alam keluarga. Alam pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam dunia pendidikan disebut pendidikan informal. 2. Alam sekolah. Sekolah merupakan pendidikan yang menyelesaikan KPM secara normal sehingga disebut pendidikan formal, dan saat ini lebih tepat mengedepankan fasilitas kepada peserta pendidik. 3. Alam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan suatu hubungan sosial.